Ya, sebelum dimulai ya, jadi di tengah-tengah ada alat ya, alat wattmeter seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui wattmeter untuk kompor induksi habis berapa watt dan kWh sudah kita reset ya. Jadi kWh-nya sudah di reset, wattmeternya nanti akan tertera juga menghabiskan berapa watt dan berapa kWh. Nanti kita akan konversi ke nilai rupiah. Nah, oke, jadi kita lihat lagi kompor gasnya ya, apinya seperti ini dan gelembungnya masih sedikit. Dan kompor induksi sudah matang ya, sudah cepat mendidih. Dan kelebihan kompor induksi sangat cepat untuk memasak. Dan untuk kita pegang pinggiran sini tidak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi di hari ini atau di video kali ini ya, kita akan bahas untuk memasak air. Kita akan bandingkan memasak air dengan cara memakai kompor induksi dan cara memakai dengan gas LPG. Jadi di sini ada dua panci sudah disiapkan ya. Yang satunya memakai kompor induksi, yaitu kompor listrik seperti di depan ini. Dan yang satunya secara biasa kita memakai gas LPG atau gas melon LPG. Ya, gas LPG yang umum sudah banyak seperti ini. Oke, kita lanjut untuk memasak untuk perbedaan atau perbandingan untuk kompor induksi dengan gas LPG. Oke, teman-teman, jadi sudah ada tersedia dua buah panci. Kita hari ini akan membandingkan mana yang lebih efisiensi atau yang lebih murah cara memasak atau memasak dengan energi induksi kompor listrik atau dengan gas LPG. Jadi kita akan compare atau bandingkan dengan memasak kompor induksi. Dalam sekali memasak habis berapa banyak waktu dan energinya habis berapa banyak. Kita akan jadikan rupiah dalam sekali masak. Juga untuk gas LPG. Jadi kita akan ambil kesimpulannya nanti di akhir video ini. Jadi simak terus video ini sampai habis supaya bisa mengetahui mana yang terbaik dalam memasak dengan gas LPG atau kompor induksi. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi kita akan mulai ya memasak dengan dua panci ini, yaitu dengan memakai kompor induksi dan gas LPG. Jadi kita akan pakai timer juga untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, terutama untuk kompor induksi dan dengan gas LPG. Simak terus sobat-sobat. Ya, jadi timernya ya sudah disiapkan seperti ini. Waktu akan bisa kita lihat nanti berapa timingnya yang untuk yang lebih cepat memasak antara gas LPG dengan kompor induksi ini. Oke, jadi langsung kita mulai saja supaya cepat melihat hasilnya. Dan untuk yang baru berkunjung, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya mendapat video-video terupdate. Ya, sebelum dimulai ya, jadi di tengah-tengah ada alat ya, alat wattmeter seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui wattmeter untuk kompor induksi habis berapa watt dan kWh sudah kita reset ya. Jadi kWh-nya sudah di reset, wattmeternya nanti akan tertera juga menghabiskan berapa watt dan berapa kWh. Nanti kita akan konversi ke nilai rupiah dari hasil sekali masak untuk kompor induksi ini. Ya, jadi di dalam masing-masing panci sudah ada air ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk gas LPG sebelah kiri. Dan di sini untuk kompor induksi sudah ada airnya juga. Dan ada sudah menyala lampu indikator, tinggal kita pencet on-nya. Juga di tengah-tengah ada wattmeter untuk mengetahui berapa energi yang dikeluarkan dari kompor induksi ini. Oke, jangan lama-lama, langsung kita mulai supaya
cepat mengetahui hasilnya. Ya, jadi langsung kita akan mulai, dan timer kita letakkan di sini. Lalu kita hidupkan kedua kompor, yaitu kompor induksi kita nyalakan. Ya. Ya, sudah nyala, dan kompor gas. Oke, jadi kedua belah kompor sudah menyala, antara kompor induksi dan kompor gas. Ya, kita lihat ya, untuk kompor induksi memakan berapa watt. Sekarang kita langsung zoom ya. Jadi memakan sekitar 1000 ya. 1000 watt. Jadi 1060 watt. Ya, wattnya tertera ya. Jadi wattnya untuk kompor induksi 858 watt. Ya, seperti ini ya, 858 watt. Oke, jadi kita lanjut terus untuk bedakan ya, membedakan antara kompor induksi dan kompor gas. Lebih cepat mana dan lebih efisien mana, kita akan bandingkan di video ini. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus sampai habis supaya mengetahui kompor induksi dan kompor LPG. Ya, hasilnya ya sudah mulai ada gelembung-gelembung untuk yang kompor induksi seperti ini ya. Jadi sudah keluar gelembung-gelembung dan asap. Dan di sini tertulis 800 ya, atau 800 watt seperti ini. Dan di kompor gas ya, sudah ada juga ya gelembungnya, tapi sedikit ya. Dengan yang sekarang waktunya sudah berjalan seperti ini. Jadi 1 menit 46 detik. Nah, jadi kita akan bandingkan pemakaian kompor induksi dan kompor listrik induksi dan kompor gas LPG. Ya, jadi seperti ini. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing kompor ini juga. Jadi jangan kemana-mana, simak terus perbandingan kompor induksi dan gas LPG ini. Oke, jadi kita lihat lagi ya, sekarang ya, kompor induksi sudah cepat terlebih dahulu, gelembung mendidih sudah mulai bermunculan ya, seperti di sini ya. Jadi sekarang masih tetap di 800 watt ya. Kita lihat untuk wattmeternya ya, wattmeternya terlihat ya, terlihat 855 watt, 54 watt. Jadi 4,87 ampere. KWH sudah terbaca 0,08. Nanti kita konversikan menjadi sekali masak. Oke, jadi kita lihat lagi kompor gasnya ya, apinya seperti ini dan gelembungnya masih sedikit. Dan kompor induksi sudah matang ya, sudah cepat mendidih. Dan kelebihan kompor induksi sangat cepat untuk memasak. Dan untuk kita pegang pinggiran sini tidak panas. Dia yang panas hanya yang pancinya saja, jadi jangan dipegang, pancinya panas. Karena sistem kerjanya dia menginduksi elektromagnet ke panci, jadi pinggiran sini akan panas. Sedangkan kompor gas, dekat api sini pasti panas dan pancinya apalagi panas, jadi jangan disentuh. Oke, jadi terlihat ya, sudah matang lebih dahulu kompor induksi. Dan kita lihat waktunya ya, waktunya habis 4,26 detik. Sudah bisa cepat matang terlebih dahulu untuk kompor induksi. Ya, oke, jadi perbandingannya ya seperti ini. Dan kita akan ulas untuk wattmeter dan KWH-nya ya. Jadi seperti ini ya untuk pemakaian wattmeternya. Langsung kita akan matikan terlebih dahulu dua-duanya. Karena yang lebih unggul kompor induksi listrik. Lebih cepat dan kelebihan kekurangannya kita akan ulas juga. Oke, jadi sudah selesai ya untuk perbandingan memasak kompor LPG dengan induksi ya. Dan kita akan cek untuk KWH-nya terbaca ya 0,011 ya. Jadi 0,11 KWH kita akan konversikan menjadi rupiah.
Untuk timingnya sekitar 6 menit ya, 6 menit 9 detik. Jadi pemakaian 6 menit, kWh 0,11. Jadi kita akan kalikan menjadi rupiah. Ya, jadi kelebihan dan kekurangan kompor induksi ya. Di depan sudah ada banyak panci ya. Jadi pancinya ada 4, tidak bisa dipakai dengan kompor induksi ini. Jadi yang hanya ada 2 ya. Nah, yang panci stainless ini bisa buat induksi 2 buah. Jadi 2 buah panci ini tidak bisa. Jadi kompor induksi tidak bisa memakai sembarangan panci. Dia harus khusus seperti dari stainless karena dia menginduksi elektromagnet ke panci tersebut. Oke, jadi rinciannya seperti ini teman-teman. Saya sudah rincikan untuk pemakaian ya, biaya untuk kompor listrik. Jadi kita udah hitung secara kasar ya. Jadi untuk pemakaian kompor listrik seperti ini, kita akan cek di atas ini ya. Jadi tadi sekali masak selama 2 menit ya, dia menghasilkan 0,11 kWh. Nah, jadi 0,11 kWh ini kita konversi, kita pakai daya 2200 volt ampere ya. Terhitung 1 kWh harganya 1447,7. Jadi kita kalikan 0,11 dikali 1,444 per kWh, hasilnya Rp158 sekali masak ya, dalam waktu 2 menit. Jadi ini untuk sekali masak menghasilkan rupiahnya 158. Dan jika kita 5 kali masak, tinggal kita kali 5, berarti 790 ya, 790. Jika sehari 5 kali masak, untuk sebulan tinggal dikali 30 dan menghasilkan per bulan 23.700. Jadi hitungan itu secara kasar, mudah-mudahan benar seperti itu. Jadi kompor induksi ini ya, untuk daya yang kita pakai di rumah ini minimal harus 1300 ya kilovolt. Jadi untuk yang 450 dan 900 dia akan trip atau tidak kuat. Jadi karena wattnya besar, 800 sampai 1000 watt, daya yang harus kita pakai di rumah itu di atas 900. Jadi 1300 dan 2200 kilovolt. Jadi seperti itu. Ya, jadi sampai di sini ya sharing atau berbaginya untuk seputaran kompor induksi dan kompor LPG. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.